bagaimana nih Pak hasil simulasi makan siang gratis kemarin di Tangerang? Ya, baik Mbak. Jadi seperti disampaikan tadi bahwa simulasi makan siang itu adalah undangan dari Pemkab Tangerang ya, program mandiri dan sukarela dari Pemkab Tangerang. Kemudian dipilihlah SNPN 2 Curug di Kabupaten Tangerang. Dijelaskan juga di situ bahwa kenapa di situ, karena memang itu SMPN unggulan juga. Jadi dia sudah memiliki program anak sehat dan sejahtera atau Aksara dengan berbagai kegiatan, antara lain kantin sehat bersih, kurangi sampah sekolah kita, Kurasaki, gerakan bersama rakyat, tangani stunting. Nah, jadi memang ini sudah banyak program yang dilakukan oleh SMP 2 Curug tersebut. Nah, sehingga mereka mencoba untuk mensimulasi program mandiri dan sukarela terkait dengan makan siang tersebut kepada siswa-siswanya. Nah, kita juga hadir ke situ karena juga melihat bahwa Kabupaten Tangerang itu lengkap ya. Jadi dia memiliki sekolah dengan 3 tipologi sekolah, perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini memang sebagai percontohan secara mandiri, kita juga ingin melihat ke daerah tersebut. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Mbak, temuan-temuannya ada banyak nih Mbak. Ya, jadi temuan-temuannya yang pertama sangat baik ya, karena mereka sudah punya SOP terkait dengan program makan siang ini, kemudian juga menunya juga sudah bervariasi. Kemudian kandungan gizi dan proteinnya juga sudah dipertimbangkan oleh mereka. Kemudian mereka juga menyesuaikan dengan biaya yang 15.000 yang memang pas menurut daerah tersebut. Nah, kemudian juga yang paling penting multiplier efeknya ini, mereka melibatkan UMKM setempat gitu. Jadi warung-warung di sekitarnya ini yang diberdayakan. Nah, jadi anak-anak senang, UMKM terlibat, ekosistem di sekitar sekolah itu terbentuk. Demikian, Mbak. Baik, saya akan ke Pak Herman. Pak Herman, apa sih sebenarnya tujuan utama dari program makan siang gratis yang diusulkan oleh Prabowo? Ini bagaimana program ini diharapkan bisa memberikan dampak positif pada masyarakat? Ya, harapannya kan pertama tentu sampai tahun 2029 ini tercapai 82,9 juta anak-anak sekolah bisa menikmati makan siang gratis. Dan yang kedua, tentu harapan besarnya ke depan adalah bagaimana untuk mempersiapkan generasi-generasi yang unggul, karena hari ini kita bisa mencukupi terhadap gizi dan nutrisinya. Yang kedua tadi saya kira sangat relevan bahwa juga bagaimana meningkatkan peran UMKM sehingga ini akan menjadi sebuah putaran ekonomi yang luar biasa di seluruh pelosok desa-desa, kampung-kampung, kecamatan-kecamatan. Nanti akan ada gerakan ekonomi yang dipicu oleh public consumption yang karena ada program makan siang gratis. Dan yang terakhir saya kira jelas bahwa ini untuk meringankan terhadap beban para orang tua di dalam mempersiapkan makan siang. Oleh karenanya uji coba yang dilakukan di Tangerang kemarin saya kira ini bisa menjadi piloting gitu ya. Dan tentu sebagaimana biasanya transisi kekuasaan, apalagi berganti presiden, ini biasanya disiapkan ruang fiskal yang ini memungkinkan nanti akan ada perubahan anggaran supaya terhadap program-program yang cepat bisa dilaksanakan atau yang quick win, ini tentu bisa direalisasikan. Termasuk program utama Pak Prabowo, Mas Gibran, yaitu makan siang gratis ini yang memang akan dipercepat pelaksanaannya sehingga dalam pembahasan di pemerintahan Pak Jokowi juga ini sudah dibicarakan. Baik, saya akan ke Pak Haryo. Pak Haryo, ini kan kalau kita ketahui begitu ya, ini kan simulasi dilakukan agar dapat melihat tantangan dan hambatan jika nanti saja ini terjadi ketika program ini benar-benar terlaksana di 2025. Lalu apa saja sih sebenarnya evaluasi yang bisa diambil dari program simulasi acara makan siang gratis kemarin? Tadi kan Anda sebutkan temuannya katanya sangat baik begitu ya, SOP makanan, tapi itu sangat teknis. Tapi ada nggak sih hambatan-hambatan yang memang terjadi di lapangan kemarin?
Ya, kendala-kendala ini kan simulasi ya, jadi masih pertama. Nah, jadi secara umum ini sangat baik. Tadi sempat disampaikan Pak Herman juga bahwa apa namanya siswa sangat senang ya bahwa mereka dapat uang jajan itu akan bisa ditabung sama mereka karena ada program ini gitu ya. Terus kemudian juga apa namanya orang tua siswa juga kami yakin akan merasa aman karena anak-anaknya juga sudah makan dan sebagainya. Mungkin nanti terkait dengan SOP itu tidak unik bisa digeneralisir ya. Kemudian juga nanti mungkin biaya terkait biaya yang pas tiap daerah itu juga tidak sama. Nah ini memang saya dengar ada beberapa daerah juga yang merasakan bahwa mungkin program ini juga bagus sehingga mereka juga mencoba untuk mensimulasikan juga. Nah, ini kalau memang nanti kehadiran kami dibutuhkan, jadi kunjungan simulasi ini menjadi kick off ya untuk kira-kira simulasi-simulasi. Kalau Pak Erlangga Hartarto bilang itu, Pak Menko menyampaikan bahwa ini belanja masalah gitu. Jadi nanti di daerah-daerah lain mungkin aspek pembiayaannya juga tidak sama. Kemudian juga ketahanan pangan lokalnya dalam program ini juga harus dipikirkan. Jadi ini merupakan kick off dan mungkin ke depan kami juga akan hadir lagi untuk simulasi-simulasi di daerah lain yang memang antusias secara mandiri mencoba lebih awal mungkin program makan siang untuk siswa-siswi tersebut.